kamu takut untuk menyambut tahun 2023? Nggak ada main kembang api lagi, ataupun panggang-panggangan. Karena banyak yang bilang 2023 resesi, 2023 bakal gelap. Jadi, gimana sekarang? Semua pada takut? Ya, saya harap setelah nonton video ini kita nggak perlu terlalu takut ataupun cemas. Karena di video ini kita akan sama-sama sharing bagaimana sih ke depannya reksadana saham yang kita miliki. Dan kita juga akan sedikit nge-review salah satu pertanyaan atau request dari Bang Ilham Al-Hadis. Mungkin next bisa tolong di-review reksadana saham Bahana Primavera 99 kelas G. Jadi kita langsung saja masuk ke video. Namun perlu saya ingatkan, saya bukanlah seorang pakar ekonomi, bukan seorang penasehat keuangan dan semacamnya, sehingga saya disclaimer terlebih dahulu, ini video merupakan sharing dan tetap lakukan analisa sebelum melakukan investasi. Ya, seperti biasa saya langsung munculkan layar bibit saya di samping ya teman-teman ya, udah nampak kan? Ya, belakangan ini memang banyak sekali request mengenai reksadana saham. Ya, saya juga ngerti karena memang belakangan media-media itu kebanyakan memberikan sedikit trauma atau ketakutan pada kita. Oh, bagaimana nasib investasi saya di tahun 2023? Apakah saya nggak punya duit lagi buat main kembang api? Seperti itu kan teman-teman. Jadi kita review dulu, ini untuk produk saya. Yang lain-lain kayaknya nggak perlu dilihat karena teman-teman juga tahu ini adalah produk reksadana obligasi stabil ya teman-teman ya. Lanjut saja, karena yang khusus dibahas di video ini adalah reksadana saham. Ya, reksadana saham saya posisinya sekarang masih plus 10% dan plus 9,2%. Saya masih rutin melakukan top up. Teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya karena saldonya sudah bertambah. Nah, lanjut lagi, tadi itu requestnya nge-review reksadana Bahana Primavera ya. Ini Bahana Primavera 99 kelas G. Kalau nanya yang review-review soal reksadana saham, memang saya sering nge-review. Teman-teman juga boleh cek, dan saya nggak review terlalu ribet ya. Jadi ini juga sekaligus nge-review dan melihat ke depannya 2023 nih reksadana saham itu seperti apa. Nah, kita lihat bersama, ini merupakan reksadana saham di mana 1 year return-nya itu adalah 4,86%. Ya teman-teman ya, ini ya seperti biasa reksadana saham minimum pembelian 100.000, untuk biaya-biayanya gratis. Bank kustodian, bank penampungnya adalah Stanchart ya. Jadi kalau yang banknya beda, ingat ada biaya transfer antar bank apabila kita melakukan penjualan. Nah, di sini untuk top holdingsnya rata-rata semua saham-saham big caps, teman-teman boleh cek sendiri. Dan ada satu yang menarik, yaitu ada obligasi FR0063. Yuk, gitu aja nge-reviewnya. Nah, nge-review yang lebih dalam kita mulai dari sekarang. Yap, kali ini juga saya tampilkan layar IHSG ya. Jadi muka saya kecil aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tiap kali nge-review reksadana saham, teknik yang saya gunakan selalu berbeda-beda ya. Teman-teman bisa kombinasikan saja. Nah, kenapa saya nge-reviewnya pakai yang lain lagi? Nah, di sini saya juga ingin memberikan suatu gambaran agar kita jangan terlalu takut terlebih dahulu, tapi bersiap-siap itu baik untuk menyambut tahun 2023. Di sini yang ingin saya tekankan bahwa IHSG ya, kita kan ngomongin gambaran secara umumnya itu mengalami penurunan sejak ini tanggal berapa di sini, 15 September 2022. Ini tertingginya kurang lebih di sini ya teman-teman ya, dan mengalami penurunan hingga 17 Oktober 2022, kurang lebih 1 bulan. Benar nggak teman-teman? Penurunan IHSG itu berapa banyak? Kita lihat ya teman-teman ya. Di sini sebentar saya cari dulu. Ya, jadi penurunannya dari titik tertinggi sampai titik terendah di sini 1 bulanan itu IHSG turun sekitar 8,8%. Di sini saya mau teman-teman catat angkanya cukup cantik ya, 8,8% kisarannya. Oke, sudah selesai dicatat karena ini bakal saya tutup terlebih dahulu dan kita akan balik lagi ke Bahana Primavera 99 kelas G. Nah, tadi masih ingat kan penurunan IHSG selama sebulan terakhir itu berapa? 8,8%. Ya, benar ya. Jadi di sini kita ingin lihat juga bagaimana kinerja Bahana Primavera 99 kelas G. Kita langsung saja lihat grafik di 1 bulannya. Keadaannya bagaimana?
Apabila dia mengalami atau misalnya penurunannya lebih baik ketimbang IHSG, saya rasa itu performanya masih sangat baik. Tuh, setelah berputar agak lama kita dapat lihat bersama bahwa dia hanya minus 3,3% 1 bulan belakangan ini, sedangkan IHSG kita dapat kita lihat sudah minus 8,8%. Yuk, kenapa yung tariknya kayak gitu? Nah, jadi ini gambaran umumnya. Pasar saham pada umumnya itu turun 8,8% ya teman-teman ya. Sedangkan Bahana Primavera sendiri hanya turun berkisar 33%. Jadi kalau kita boleh tolak ukur ya teman-teman ya, dia masih mengalami penurunan yang lebih baik. Maksudnya turunnya nggak terlalu dalam ketimbang pasar pada umumnya. Contohnya nih, kita pakai rapor ya. Nah, semuanya kan pernah sekolah kan? Pernah kan? Jadi misalnya contoh nilai minimal kelulusan adalah 60. Nah, ini menjadi tolak ukurnya ya teman-teman ya. Apabila tolak ukurnya kita berada di atas dikit, misalnya contoh nilai kita 66, 70, berarti kita masih dikategorikan aman. Bener nggak? Apabila kita di bawah dari nilai 60, wah itu kan ada tanda tanya, gawat, kita nggak bisa mencapai batas minimalnya. Nah, ini merupakan sedikit gambaran ya teman-teman ya, sehingga IHSG ini dijadikan tolak ukur. Keseluruhan pasar saham itu bagaimana? Minus 8,8%. Ya, sedangkan reksadana saham Bahana Primavera 99 kelas G itu hanya minus 3,3%. Oke, sampai sini nangkap kan? Belum cukup sampai di situ, kita coba bandingkan reksadana sejenis, yaitu adalah reksadana saham. Di sini saya pilihnya secara acak saja ya, ingat ya, nggak ada kerjasama, nggak ada endorse dan sebagainya. Jadi saya langsung pilih aja Manulife Dana Saham kelas A. Kemudian saya tambahkan lagi yang saham, di sini ada apa? Ya, Sukor Invest Equity Fund. Kemudian, sorry, ada Sukor Invest ya maksud saya ya. Karena saya senangnya Sukor, saya masukin Sukor. Bebas sih mau kayak gimana. Terus kita lihat returnnya pakai yang 1 bulan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk Bahana itu yang warnanya biru ya. Untuk Sukor itu warnanya ungu dan Manulife itu warnanya hijau. Kita dapat melihat bersama performa dari, kita lihat garis-garisnya saja ya, kan bisa lihat kan garisnya kan, performa dari Bahana Primavera ini ya baik. Kenapa? Karena berdasarkan dua kakak adiknya ya, lihat ya, kita dapat melihat bahwa Sukor itu malahan turunnya lebih dalam ketimbang keduanya, antara Manulife Dana Saham maupun Bahana Primavera. Ya teman-teman ya, ini bisa dijadikan acuan kita untuk nge-review reksadana saham. Yaps. Jadi saya simpulkan ya teman-teman ya. Pertama, kita lihat dulu tolak ukurnya bagaimana. Itu secara keseluruhannya turunnya dalamnya kayak gimana. Kalau dia minusnya 8,8%, tuh reksadana bisa turun sampai 16%. Kan tanda tanya besar. Kita juga khawatir sebagai investor. Benar nggak? Nggak mungkin dong kita mau invest terus belakangannya jadi rugi, ya kan? Yang kedua, kemudian kita juga bisa bandingkan dengan beberapa reksadana saham ya sejenis. Jadi kita bisa lihat ada tolak ukur lainnya. Kawan-kawannya gimana sih? Turunnya wajar nggak? Nah, seperti itu. Kalau udah dapat gambaran yang sangat simple menurut saya seperti ini, bisa dijadikan salah satu acuan untuk melihat reksadana saham. Nah, apa hubungannya dengan 2023? Yuk kita langsung lihat. Kita contohkan pakai Bahana Primavera. Kita balik lagi ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman nggak bosan ya. Karena dari tadi si panda ini juga mau nongol ya. Tapi nggak boleh. Nah, lu turun dulu aja dulu ya. Ini saya pegang HP soalnya. Oke, kita lihat dari sini. Dari Bahana Primavera sendiri dapat kita pelajari ya teman-teman ya. Apabila ya teman-teman, amin terjadi yang namanya resesi, krisis ekonomi, tapi ya teman-teman, ini bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini titik tertinggi ini ya, di angka kurang lebih 13 sekian ya. Ini mohon maaf ini ya, saya udah scroll tapi agak susah nih dapatnya. Ya udah anggap aja 13 sekian. Dia sempat nurun sampai agak dalam sampai 11 sekian loh teman-teman, 1183,56. Tapi lihat kembali dia mengalami kenaikan kembali, bahkan lebih tinggi dibanding harga sebelumnya tuh, sampai 1350 tadi nggak sengaja saya ke scroll tuh. Tuh bagi teman-teman yang punya wall, ini dapat kan 1350 tadi 13 berapa saya 1339 kan ya di sini punya kan. Kurang lebih 1310 lah, kurang lebih 1317. Dan di sini dia 1350. Apa yang bisa kita petik dari sini? Buah mangga? Bukan.
Nah, jadi yang bisa kita petik dari sini, apabila ya 2023 itu kacau balau, krisis dan sebagainya, kita harus sebagai investor lebih tenang. Kan udah nonton video saya dari awal, ketika reksadana saham saya minus, sekarang plus toh, ya kan? Ketika yang lainnya pada minus, saya masih plus. Berarti ketahanan saya sudah teruji, benar kan? Udah 2 tahunan saya di reksadana. Ketika amit-amit seperti yang nggak kita harapkan 2023 gelap ya teman-teman ya, kita harus tetap tenang dan tetap fokus ya teman-teman ya untuk melakukan investasi secara rutin ya. Saya matikan dulu, ini kan udah hafal ya tadi ya, kita balik lagi. Oke. Nah, jadinya kita harus tetap fokus untuk melakukan investasi karena kita yakin ya teman-teman ya, Indonesia itu bakal balik seperti apa yang dilihatkan pada reksadana Bahana tadi. Sempat turun, itu kan bukan 2023 ya, itu kejadian sebelumnya. Sempat turun sampai dalam, namun bisa melakukan pembalikan lagi. Disitulah tugas kita sebagai investor reksadana untuk melihat kinerja reksadana. Ya memang di kala turun-turunnya itu kita wajib lebih ekstra untuk lebih memperhatikan portfolio kita. Apabila kinerjanya sudah rasanya nggak enak, dia main seluncuran terus, kenapa nggak kita switching ya ke reksadana yang memiliki potensi naik lebih tinggi ketika ekonomi ini udah mulai stabil, bahkan lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir berlebihan, nggak perlu takut juga berlebihan sampai nggak bisa tidur ataupun nggak bisa makan ngepikirin investasi kita, bener toh ya kan? Balik lagi. Nah, jadi itu saja nge-review reksadana saham Bahana tadi dan outlook atau prediksi kita di 2023. Harapan saya teman-teman nggak perlu takut yang berlebihan ataupun cemas ya teman-teman ya. Tapi apabila teman-teman masih ngerasa, Yung saya pengen investasi tapi saya nggak bisa tahan ya teman-teman ya. Kalau investasinya turun begitu dalam, ada nggak sih Yung produk lain yang lebih enak, yang lebih sesuai dengan tanggal lahir ataupun zodiak saya? Mungkin teman-teman boleh nonton video yang muncul di sini karena di situ ada perhitungan untuk investasi stabil. Dan apabila teman-teman ingin melihat update portofolio saya terus, teman-teman boleh subscribe saya di sini.